Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ustadz harap semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, baik ayah atau bundanya dan sekeluarga di rumah. Nah, baik anak-anak, dalam video pembelajaran yang ketiga ini Ustadz Faruk akan menjelaskan, yaitu kisahnya Nabi Muhammad diasuh setelah kakeknya yang meninggal. Nah, anak-anak, di sini Ustadz akan jelaskan materi yang minggu lalu. Ustadz akan ulangi lagi ya. Nah, pertama yaitu kita mengenal kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mengetahui nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, materi yang kedua yaitu Ustadz menjelaskan masa kecilnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya ibu Nabi Muhammad dan yang mengasuh Nabi Muhammad yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran yang ketiga ini, mari kita bersama-sama membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, anak-anak, yang ketiga dalam video pembelajaran ini Ustadz akan awali ceritanya, yaitu dimulai dari kakeknya. Kemarin Ustadz sudah jelaskan Nabi Muhammad SAW bersama ibunya, yaitu Ibu Aminah, hanya sampai 6 tahun saja. Setelah itu yang mengasuh Nabi Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib. Ternyata anak-anak, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya hanya 2 tahun saja. Berarti umur Nabi berapa? Yaitu 8 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika umur 8 tahun sudah ditinggalkan kakeknya juga. Kakeknya meninggal, kakeknya wafat. Masya Allah, sedihnya hati Nabi Muhammad SAW. Tapi anak-anak, setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, anak-anak perlu ketahui, pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib adalah seorang pedagang, sering berkeliling dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, dan yang ada di daerah tanah Arab semuanya. Nah, anak-anak, ketika umur 9 tahun Nabi Muhammad SAW itu sudah diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ustadz mau tanya, mungkin anak-anak sudah ada yang tahu Nabi Muhammad mau diajak ke negeri mana berdagangnya oleh pamannya? Iya, ke negeri Syam. Nah, Ustadz beritahu ya, ini adalah kota Mekah dan yang ini adalah negeri Syam. Nah, jadi ketika itu pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, menyiapkan satu rombongan yang dinamakan kafilah, rombongan untuk berdagang. Dan Nabi Muhammad diajak juga oleh pamannya. Pamannya mengatakan dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya saya tinggalkan, saya sedih ya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad diajak untuk ikut berdagang. Baik, anak-anak, ketika rombongannya pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, sampai ke suatu daerah yang bernama Busra. Nah, ini Busra, suatu daerah terletak antara kota Mekah dan negeri Syam. Di situ pamannya Abu Thalib bertemu oleh pendeta Yahudi bernama siapa? Yo, Bukhairah. Nah, pendeta tersebut melihat dari kejauhan, sepertinya dilihat ada rombongan. Betul, ternyata didekati, melihat matanya
pendeta Yahudi tersebut melihat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu umur Nabi Muhammad umur 9 tahun. Dipanggillah pamannya Nabi Muhammad, dipanggil. Wahai Syekh, katanya. Itu panggilan orang tua di Arab sana. Siapakah anak ini, katanya. Ini adalah ponakan saya, bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, kata pendeta tersebut apa? Tolong dijaga baik-baik. Saya melihat ada tanda-tanda kenabian, kata pendeta, yaitu, baik Pak Pendeta, saya akan segera kembali ke kota Mekah. Terima kasih Pak Pendeta Yahudi, kata Pak Pendeta Yahudi. Baik, karena saya takut nanti Nabi Muhammad SAW ada yang menjahati, yaitu orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seperti apa yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Ustaz bacakan ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Shadaqallahul 'adzim. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah tersebut mengatakan bahwa ketika Nabi yang hak sudah datang, maka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka sudah tahu, dijelaskan dalam kitab mereka, kitab Yahudi dan kitab Nasrani, tapi mereka malah tidak percaya dan mereka mengingkari kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah melaknat mereka yang sudah percaya kedatangan Nabi Muhammad tetapi tidak diikuti. Baik anak-anak, Ustadz akhiri video pembelajaran yang ketiga ini. Hikmahnya untuk apa sih buat kita? Hikmahnya yaitu untuk menjadi suri tauladan kehidupan kita. Jadi kita bisa mengambil sifatnya Rasulullah SAW untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Nah, baik anak-anak, kita akhiri, Ustadz akhiri dengan membaca doa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.